Teman-teman ya, hari ini saya mau sharing sedikit sama teman-teman. Itu adalah mengenai promosi, terus ada mengenai maintenance, dan juga ada mengenai kompensasi, teman-teman. Oke. Nah, teman-teman nanti AU-nya gitu ya akan di-share sama Rama gitu ya, teman-teman ya. Nah, kita mau baca dari ini nih, teman-teman gitu ya. Jangan sampai dari peraturan-peraturan ini kita miss gitu ya, teman-teman. Ini adalah peraturan-peraturan yang dari pusat, teman-teman. Yang pertama, kita mau bahas tentang promosi. Ya. Promosi. Semuanya bisa. Ya. Kita mau bahas tentang promosi ya, teman-teman. Teman-teman, kalau kita bahas tentang promosi berarti lawan maknanya adalah demosi gitu ya, teman-teman ya. Jadi juga harus belajar juga promosi dan juga belajar juga demosi gitu ya. Jadi belajar apa? Belajar ketentuan-ketentuannya. Oke, kita lihat dulu kalau promosi, teman-teman ya. Oke, ini Rama bisa ke bawah. Kita mau promosi nih, seperti yang kita ketahui bahwa ada jenjangnya adalah ada LP, ada BP, dan juga ada SBP gitu ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman harus juga tahu syaratnya dari sini berapa dan ketentuannya berapa. Oke, teman-teman, coba kalau yang dari LP tuh gitu ya, BP itu omsetnya berapa, teman-teman? Omsetnya adalah 300 ya. Omsetnya 300. Coba sekarang kita hitung, teman-teman. Kalau misalnya gitu ya, teman-teman ada rekrut sebagai agent itu bisa menghasilkan 300 juta. Ya, teman-teman sebagai BP nih ya, hitungnya adalah teman-teman sebagai BP. Kira-kira berapa penambahan income teman-teman? Anggap deh misalnya gitu ya, dari LP to BP gitu ya, komisinya anggap saya bilang 10% gitu ya. Karena kan ada yang 15, ada yang 20, ada yang 5 enggak? Ada ya? MSP ya? 10 ya? Kalau 20 tahun, kalau yang itu kan ada 5. Ini saya anggap rata-rata 10 deh, ya. Jadi nggak ngomong muluk-muluk manis nih. Kalau berarti teman-teman terima duit itu adalah 10%-nya si agent LP-nya berarti terima 30 juta. Kalau BP-nya berarti dia terima setengahnya dong dari 30 juta, berarti 15 juta. Nah, 15 juta kalau dikejar LP to BP itu bisa berapa lama kejarnya? 3 bulan. Kalau misalnya dia kejar 3 bulan ya, berarti dibagi 3 bulan, berarti sebulan ada penambahan income 5 juta. Kalau dia kejar selama 6 bulan gitu ya, berarti ada penambahan income-nya berapa? Penambahan income-nya adalah 2,5 juta tuh, teman-teman. Ya. Kalau teman-teman potensinya nih ya, kalau teman-teman punya teman-teman di BP punya LP, ini potensi yang akan teman-teman terima. Kalau teman-teman punya 2, tinggal dikali 2, 3, 4, dan 5, teman-teman. Cara rekrutnya banyak cara nih, teman-teman, bisa dari organik atau non-organik, teman-teman. Organik itu adalah orang-orang yang belum mengerti sama sekali tentang asuransi, atau orang yang sudah setengah sadar tentang asuransi, gitu ya, yang pernah dulu mungkin jalanin sebagai insurance, gitu ya. Untuk ngambil Next Pro bisa nggak ya? Kalau dia udah 5 tahun, bisa teman-teman untuk ngambil LP ya. 5 tahun, 10 tahun, tapi kena challenge ya. Kena challenge. Contoh misalnya 10 tahun yang lalu dia pernah ada kode agent di A, B, C gitu ya. Teman-teman bisa ngajuin dia untuk ambil reguler financing dengan kena challenge. Oke, gitu ya. Tapi dimulai dari 3 juta. Ya. Berarti dari sini ke sini bisa ditempuh dalam 3 bulan dan omsetnya 300 juta. Oke.
Nah, dari sini ada yang teman-teman mau paham, mau tanya nggak? Terus ada syarat yang lain. Syarat yang lainnya adalah agentnya. Agentnya harus berapa? Agentnya adalah 2 KLP ya. KLP. Oke. Dian, kira-kira KLP itu apa sih, Dian? KLP itu apa? KLP. Iya, oke. Iya. 25 juta atau 3 case. Oke, gitu ya. Jadi satu KLP itu adalah 25 juta gitu ya. APE ya, teman-teman ya. Ini juga 300 juta juga dihitungnya APE bukan FYP ya. Itu adalah 25 juta APE atau 3 agent aktif. Oke, berarti yang sudah ada satu agent ada 3 closingan gitulah. Gitu ya. Nah, terus ada minimal persistensinya. Persistensinya adalah 80%. Oke. Nanti ada waktu kita bisa belajar lagi PPR nih ya, PPR. Kita bisa belajar lagi bagaimana cara menghitung persistensinya, gitu ya. Itu kalau nggak salah udah ada Excel-nya, jadi teman-teman bisa masukkan saja. Oke, ini untuk promosi LP to BP. Oke, ada yang mau bertanya? Dah, oke. Sekarang karena di sini juga ada beberapa yang BP, jadi gimana caranya BP untuk promosi ya? Promosi dari BP to SBP. Dari omsetnya, dia harus 900 juta. Ini APE ya. Terus KLP-nya? KLP-nya 4 KLP. Nah, oke, gitu ya. Dan ini berlaku kalau misalnya teman-teman ada agent itu rekrut lagi, agent itu rekrut lagi itu bisa kepakai. Selama gitu ya, tidak berbarengan yang LP mau jadi ke BP. Teman-teman bisa jedahin 1 bulan lah. Gitu ya. Oke, jadi ada 4 KLP. Persistensinya PPR-nya adalah 80%. Oke, syaratnya berapa nih? 900 juta APE ya. Teman-teman kalau punya 900 juta gitu ya. Nah, teman-teman harus ukur nih dengan kemampuan saya gitu ya. Kalau saya jualan pribadi, kira-kira 900 juta EPE kekejar nggak? Kalau nggak kekejar, kira-kira mau pasang berapa LP untuk bisa support teman-teman juga. Yang teman-teman bisa keroyokan jalan bersamaan. Ya, kalau teman-teman dari LP to BP mempromosikan 3, udah 900. Berarti teman-teman yang BP rekrut 3 LP. Tapi jangan berpatokan, saya harus rekrut berarti 3, jangan. Karena mungkin di perjalanan waktu dari 3 itu belum tentu semuanya promosi. Betul nggak? Ya. Kalau kita prospek kan itu adalah 10:1 gitu ya. Kalau bisa ini juga coba lakukan itu hal yang sama. Berarti kalau saya membutuhkan 3 LP untuk promosi ke BP, teman-teman cari 30 LP untuk promosi ke sini. Oke, gitu ya. Karena nggak tahu tuh yang akan nyumbang yang gede yang mana, yang setengah gede yang mana, yang belum nyumbang yang mana, yang nyumbang kontribusi. Oke, gitu ya. Nah, ini adalah untuk dari BP to SBP. Oke, kenapa sih teman-teman harus berubah dari BP ke SBP? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Kira-kira kenapa dari BP to SBP? Oh, untuk lebih keren. Duitnya beda, lebih banyak. Kenapa dari BP harus berubah jadi SBP? Kalau Holdi kira-kira apa Holdi? Kenapa BP harus promosi ke SBP? Duit, OR. Hah? Banyak generasi bisa Lebih ganti banyak, generasi. berarti income ya. Berarti meningkatkan income.
di mana income tadinya dari LP to BP 50%, jadi kalau LP ya LP to SBP berarti jadi 100% tahun pertama ya. 50% tahun kedua. Oke, gitu ya. Dan apalagi kira-kira selain meningkatkan income? Dari LP SBP itu adalah OR-nya 100%. Contoh, kamu punya LP ya, kamu sekarang posisinya SBP, kamu punya LP. Dia jualan nih ya, dia terima komisi 10 juta, berarti Holdi terimanya 10 juta juga. Gitu ya. Kalau di BP kan terimanya setengahnya, 50%. Oke, selain meningkatkan income apalagi? Apalagi? Kenapa harus promosi dari BP to SBP? Hah? Kan ini yang BP tanyanya. Apa? Dian? Hah? Berarti di sini ada suksesi nih. Suksesi ya. Oke, nih contoh ya. Dian pasti pernah nggak cerita ke orang di luar sana gitu ya. Kenapa sih lu ngambil asuransi, kan namanya hidup nggak ada yang tahu. Betul ya, ketika misalnya nanti lu kerja kenapa-napa ya, betul ya gitu ya. Terus nanti income-nya hilang bagaimana ya. Nah, makanya teman-teman harus buru-buru SBP karena ada suksesi. Kalau amit-amit kenapa-napa dengan teman-teman gitu ya, maka teman-teman ada suksesornya. Suksesornya nanti yang teman-teman tunjuk, ataukah suami teman-teman, ataukah istri teman-teman, ataukah anak. Oke, jadi itulah alasannya. Sementara umur nggak ada yang tahu, betul ya? Nah, makanya ayo segera. Nah, ya kan? Yang ngurusin teman-teman punya tim besar gitu ya. Kalau teman-teman LP-nya banyak, terjadi kenapa-napa dengan teman-teman tuh gimana? Terus apa lagi? Pasti teman-teman punya pride ya. Kenapa? Karena nasabah teman-teman pasti tanya, betul nggak? Udah berapa? Ada nasabah yang tanya, sekarang udah berapa lama di Manulife? Sekarang posisinya apa di Manulife? Bisa untuk prospek dan juga bisa untuk rekrut. Sudah 3 bulan. Apa sekarang? SBP. Ini keren, Pak. Ya kan? Luar biasa. 3 bulan udah langsung promosi SBP. Gitu. Ya kan? Sudah 3 bulan di situ-situ. 3 bulan di situ-situ aja. Waduh. Ya, oke, gitu ya. Nah, apalagi coba kira-kira ada gak alasan lagi? Ya, teman-teman kalau udah jadi upgrade value ya, nilai ya. Apalagi? Nah, teman-teman ya selain daripada ini ada tambahan lainnya. Tahu gak tambahannya apa? Kontes-kontes. Sama ada yang beda ya? Ada yang SBP doang? Enggak, kayaknya. Ada yang dihitung grup. Oh iya, berarti kan lebih banyak gitu ya, kontes. Ada lagi gak apa? Bisa rekrut leader yang SBP juga gitu ya. Sesama SBP ya, pride, suksesi gitu ya. Bisa merekrut yang lebih luas. Terus apa lagi? Kita di sini ada namanya billionaire leader. Pernah dengar gak? Ada bintang 1 ya. Betul ya Ko Idi ya? Ko Idi waktu itu capai kan ya, setelah 6M, apa namanya, billionaire leader kan ya? Oh, diamond, iya diamond, bintang lagi. Diamond 1. Diamond 1 itu adalah 5M. Sampai grup 2. Sampai gen 2. Sampai generasi 2, itu total ada 5M. Jadi kalau teman-teman di BP nggak bisa nih ini. Ini ada tambahan OR-nya loh. Ini ada bonusnya, keluarnya di bulan Juni, Koidi.
Juni apa Juli? Ini ada duitnya nih, kompensasi 5% nih. Iya dari semuanya, gede loh ini. Tapi syaratnya bukan hanya 5M, harus juga lolos dari kontrak maintenance, gitu ya Pak Edi ya. Makanya nanti kita mau belajar juga tuh kontrak maintenance-nya. Ya, ini ada duitnya billionaire leader. Jadi teman-teman cari sampai 2 generasi, keroyokan di 2 generasi itu 5M, itu untuk diamond 1, bisa diamond 2, 3. Kalau nggak salah paling belum lama tuh Bu Aisyah bilang katanya ada yang sampai diamond 6. Paling tinggi. Kalau diamond 6 itu, kalau ada qualifier ke luar negeri, itu pesawatnya ya? Dari 3 ya, Ko Edi ya? Dari 3 ya? 3 ke atas ya? 5 ke atas ya? Oke, jadi kalau teman-teman diamond yang berangkat misalnya berangkat Polandia gitu ya, mereka masuknya kelas ekonomi, teman-teman sudah diamond 5 masuknya kelas bisnis. Gitu ya. Oke, ya, jadi itulah alasan-alasan kenapa nih harus SBP. Ini seksi banget teman-teman ya. Udah meningkatkan income pastinya, ada suksesi, pride, bisa rekrut jangkauan yang lebih luas, nilainya juga di keluarga, masyarakat gitu kan ya. Orang-orang ngelihatnya udah oke gitu ya. Dan ada tambahan billionaire leader. Oke, udah ya. Ada lagi yang mau nanya? Oke, berikutnya kita mau bahas promosi, kayaknya udah nih. Coba lihat ke bawah. Promosi pencapaian, kriteria, tadi udah semua ya. Oke, ini CM ya. Validasi. Oke, teman-teman, untuk validasi maintenance kita punya jadwalnya. Jadwalnya itu adalah Januari sampai Juli, itu 1 periode, dan periode berikutnya berarti adalah sampai Juni ya. Sampai Juni, dan di Juli sampai Desember. Nah, kita punya 2 periode. Ya. Nah, teman-teman juga masuk ke Manulife, lihat tahunnya dan tanggal periodenya. Karena setiap orang di tahun yang sama tapi di bulan yang berbeda itu punya maintenance yang berbeda. Gitu ya. Oke. Kalau yang di awal-awal sampai 3 periode berikutnya itu berbeda karena periode pertama kosong, periode kedua 10, ketiga 50 dan yang keempat 100. Jadi dengan kata lain teman-teman yang sudah 3 semester gitu ya. Ini kan 1 semester ya, 1 semester, 2 semester. Yang sudah 3 semester berarti harus 100%. Oke, contoh. Januari ke Juni itu adalah kalau kita ngomongnya LP, ya, kalau dia nggak ada kontribusi sama sekali, di sini tuh langsung terminasi. Ya, teman-teman ya, 6 bulan terminasi. Ya, di sini Pak, ya, agent LP tidak ada kontribusi 6 bulan itu kosong, dia langsung terminasi. Ya. Nah, jadi luar biasa. Saya bilang di sini nggak bisa main-main nih. Di sini harus serius. Beda di tempat yang lama. Ya, nanti masuk ke Bapak ya. Teman-teman kalau punya agent, kenapa? Bisa appeal bayar penangguhan 150.000, tapi penangguhan tidak. Contoh nih, saya punya BP-nya Pasil punya agent nih, gitu ya. Kata Pasil, oh jangan, dia masih mau berjuang, dia ditangguhin aja, bayar 150.000, gitu ya. Yang dipotong saya, SBP-nya yang dipotong, bukan dia bayar ya, tapi dipotong dari komisinya. Yang dibayar penangguhan. Penangguhannya cuma 3 bulan, Pak. Nah, 6 bulan nih dia kosong nih ya, nggak ada produksi apa-apa. Udah ada kabar tuh dia mau diterminasi. Biasanya waktu itu orang dari admin kasih tahu,
Pak, nama si ini mau determinasi. Terakhir sih waktu Devi mah masih ada ya, Wak. Waktu Mega nggak ada ya, Wak. Nggak ada. Makanya beberapa agent saya tiba-tiba terminasi aja. Semuanya nasabahnya lari ke saya. Nggak ada ini. Nah. Iya, ntar saya cerita. Hah? Ya, itu ntar koidi yang kasih tahu. Nah. Nah. Betul, betul. Nah, ini gimana? Fasil. Kalau Fasil ada agent, ya Fasil bilang jangan determinasi gitu kan, pertahanin. Kan dipotong saya. Emang enggak, kalau bagi dua. Bagi dua. Kalau 10 banyak juga, Pak. Ya. Nanti yang bagian itu sekarang Mei ya, Pak Edi ya? Apa Juli? Keagenan. Sementara lah KP, tapi kita lagi cari orang baru. Oke. Berarti ini evaluasi. Iya. Jadi jangan udah ngomong nanti merasa kalau nggak dieskalasi, ya udah kayak ngulang lagi tapi nggak dapet resultnya. Jadi dia tuh harus aware, harus kasih tahu feedbacknya nih buat para leader. Mei-nya harusnya di atas ini ya. Ada notulen catat ya. Iya. LP. Iya. Ya kemarin juga saya nggak dapat apa-apa, tiba-tiba leader saya demosi aja tiba-tiba, nggak ada kabar apa-apa. Hah? Langsung Pak, nggak ada kabar apa-apa, nggak ada pantauan, lah udah jadi agent. Hah? Itu dia Pak. Hah? Kalau dirimu udah dapet kayak gini, biar nggak keulang lagi ke leader yang lain. Iya makanya adminnya bisa nggak Mei suruh ke sini? Lagi training di bawah. Oh lagi training. Nanti ingetin aja Ramah ya. Ada rekaman kan? Rekaman emang ada mau dengerin. Suruh Mei-nya aja dengerin. Oke, udah ya. Jadi LP, saya ulang ya, LP kontraknya tuh 6 bulan ya. 6 bulan dia tidak ada produksi, nanti akan dilaporkan ke agensi gitu. Orang tersebut nama ini itu mau dipertahankan atau terminasi? Terminasi. Ya, nggak ada waktu. Dulu nggak tahu. Waktu Devi, gue masih dapat. Hah? Aduh, emailnya banyak banget, Holdi. Puyeng. Kasih namanya. Waktu Devi kasih ke kita. Sentral. Gimana tuh Ko Edi? Ayo dong, Pak Edi diserang nih. Ya tadi supaya nggak leader-leader yang jangan shock. Mana tahu ada yang mau dipertahankan, ada yang dibuang. maksudnya Saya dibuang. Dibuang, bro. nggak maksudnya kan champion nggak cuma hanya kontes, nggak cuma perform, tapi kayak gini-gini kita harus aware juga. Tahu-tahu nggak ada. Tahu-tahu masa kayak konten. Kemarin kita ada ya, Februari ya, buset. Pada tambahan banyak apa sih? Pada kenapa nih? Minasi, Pak. Oke. Lanjut ya. Iya. Ya, jadi dia 6 bulan. Nanti, nah sekarang yang BIP ini kesepakatan. Oke. Dia punya nama, dia sudah ada cash. Tahun pertama. Tapi setelah itunya dia lanjutannya di dalam 1 tahun. Terminasi. Nggak dapat cash berarti terminate. Kita terminate kan? Terminate. Pokoknya selama 6 bulan nggak ada cash yang terminate. Nah, itu kan naik ke atas kan? Iya. Komisinya terima nggak ke atasnya? Iya.
Belum tentu juga. Ada caranya. Ntar makanya saya jelasin. Nah, ini dulu nih. Ini dari LP 6 bulan tadi, terus kan akhirnya BP-nya bilang pertahanin. Kan harus bayar kan? Bayar itu kan yang ditarik komisi SBP-nya. Nah, sekarang teman-teman mau gimana? Berarti BP-nya bayar 150 dong. SBP-nya pakai itu kan banyak. Nah, sekarang gini. Ya, berarti kesepakatan ya. Kalau saya pribadi, oke, nggak apa-apa saya bayar. Tapi kan 3 bulan. Kalau 3 bulan masih nggak ada case, ya, lu yang bayar balikin ke gua. Nah, itu bagus. Betul nggak Pak? Iya, betul. Challenge. Setuju ya? Kalau saya sih gitu. Kalau teman-teman terserah deh, teman-teman. Ya, atau teman-teman gitu dibagi 2. Ya. Oke, ya. Nah, nanti ketika dia 6 bulan sudah tidak terminasi, itu nasabahnya masuk ke atas leadersnya. Kalau di agency link di bagian terakhir itu ada namanya orphan nasabah. Orphan nasabah itu ada N dan ada Y. N itu artinya no, artinya benar-benar nasabah kita. Y itu adalah pindahan. Iya, yes and no pokoknya itu ya. Kalau Y, ya yes, itu berarti pindahan. Nah, komisinya masuk nggak ke kita? Gitu ya, nggak masuk ke kita, ya belum masuk ke kita. Kalau teman-teman tidak masukin submit form, form apa? Form kunjungan. Form kunjungan itu ditandatanganin oleh teman-teman sebagai agent dan nasabahnya. Oke, gitu ya. Jadi yang nasabah Ya, ini nasabah kapan nggak punya inilah. nggak punya agent, pindah. Iya. Ya, atau ya solusinya. Atau teman-teman yang tadi agent tersebut tanya, lu masih mau jalanin nggak? Kalau dia bilang iya masih mau jalanin, berarti harus kode agent ulang. Dia masuk lagi kode agent baru, Pak. Nasabahnya nanti masukin form kunjungan, kasih ke nomor kode agent baru. Gitu ya. Baru komisinya balik. Kalau enggak komisinya ketahan. Manula. Iya, Pak. Ya, jangan lupa form kunjungan ya, itu untuk LP. Oke, ya. Jadi teman-teman sering pantau juga gitu ya. Teman-teman lihat gitu, jangan sampai dia nanti kena terminasi. Oke, ya. Oke, berikutnya berarti LP kelar ya. Bisa. Betul, tadi kan gue bilang. Jadi bisa aktifin lagi. Apa penangguhan? Apanya yang ditangguhkan? Apanya Pak yang ditangguhkan? Iya. Itu bukan bayar, Pak. Kita pengajuan. Nanti yang ditarik komisi kita SBP. Enggak bisa bayar, ditarik pakai komisi. Pengajuan. Kalau nggak dapat laporan, udah terminasi, Pak. Nama masih ada, Pak. Tapi udah nggak bisa buka agency link, nggak bisa buka MIPOS, udah nggak bisa semuanya, Pak. Saya juga ada agent saya nama sama kode agent 2, Pak. Kode agent 2. Dia masukkan ke lain. Iya. Lapor ke UPI. Ini mau penangguhan kan? Ini udah terminasi apa belum nih ceritanya? Tapi udah terminasi belum? Jangan-jangan cuma nama doang. Kan ada pantauan itu yang dikasih sama agensi. Coba buka MIPOS-nya. Nggak bisa. Nggak kebaca. Nanti pas dia mau buka MIPOS, nggak bisa.
dibantu oleh ya. Iya, ada email Pak. Kalau nggak repot sih. Gimana? Dulu aku ada masukan ya. Jadi kalau yang kayak gitu, bikin data, join date-nya kapan. Nanti dia ada kayak reminder. Nanti supaya kalau dia ke terminate, nanti ada urusannya. Itu harusnya lebih ke central adminnya. Admin. Nah, kita, ya. Itu loh. Karena emailnya ke champion Pak. Tadi bisa kalau memang Sebenarnya pasti mereka yang harus membantu kita dong. Jadi apakah itu di grup itu diinformasikan atau apakah kita kan sebenarnya gini ya tadi kata holding itu kita hanya postpone ke segitu tapi jangan sampai nggak makan loh. Yo, makanya kan kita bahas ini. Gimana Rina tadi pertanyaannya? Itu Ya lain oh regular Next Pro. 3 tahun. Ya langsung itu posting tadi terminasi. Hmm. Nah, pertanyaannya, ketika determinasi apakah dikeluarkan atau enggak determinasi? Clawback. Pertanyaannya dia udah sempat terima nggak duitnya? Dia cuma Iya, dia udah ada yang terima belum? 3 juta udah belum? Udah, berarti clawback. Clawback. Clawback semuanya. Reguler semuanya clawback. 3 tahun. 3 tahun kan kontrak 3 tahun tuh. Ini semua reguler ya. Semua yang reguler itu kan kontrak 3 tahun. Kalau spesial kan kontraknya 5 tahun, ya kan? Nah, 3 tahun itu dia harus jaga. Harus jaga apa? Harus jaga dia tetap aktif. Contoh misalnya, dia udah nggak dapat lagi tuh program regulernya karena 3 kali berturut-turut dia sudah tidak terima, gitu ya. Tapi sampai 6 bulan nggak ada closingan, berarti kan terminasi dong. Dia kena clawback. Kalau dari pusat bilangnya yang dikejar orangnya. Yang dikejar orangnya. Terus gue tanya, kalau sampai dia nggak bayar juga gimana? Kita ada orang kok Pak yang nagih pihak ketiga. Jadi kayak, iya. Ya tapi di BPP kan itu kan jamin di BPP. Hah? Di BPP kan jamin. Ya, nggak bisa begitu juga semua dibebanin ke leader. Hah? Kenapa? Gimana? Nah, yang reguler apa spesial? Kalau spesial itu kan memang terima uang di depan. Mm-mm. Tapi yang gue tahu reguler itu based on dia punya perform, Mm-mm. dia dapat allowance. Betul. Kan program itu kenapa harus di callback? Iya, memang ada begitu. Wah, 3 tahun nggak boleh terminasi. kita sudah materi itu jadi Dari awal gue tahu emang begitu. Jadi dari awal tuh saya juga udah tanya, ini nanti kalau nggak ketagih gimana? Ada pihak ketiga Pak, kita yang tagih, katanya gitu. iya Pak. Hah? Bukan itu. Bu Dewi. Ya, kerjaannya di mana? Iya, kalau misalnya dia udah nggak capai ini regulernya, nggak jadi masalah Pak. Yang penting tetap aktif. Nggak di clawback. Lu nggak capai, nggak apa-apa. Kalau spesial kan harus capai dong, betul nggak? Kalau ini nggak capai, nggak apa-apa. Tapi jangan terminasi, udah intinya itu. Oh, harus bisa maintain ya. Iya, bisa maintain selama 3 tahun. Gimana? Kayak gue nih, Hmm. itu bulan nggak ada, kayak gue nih, bulan nggak ada perform. Leader beda ntar hitungannya. Ini lagi bahas LP dulu. Ini arti. Heeh. Kalau leader, misalnya gue nggak ada perform, tapi di bawahnya artinya ada masuk. Oke. Masuk. Oke. Masuk.
Oh, inline ya. So. Tapi nanti ketentuan. Lihat ketentuan. Lihat deh ketentuan MOC ya, nanti ya. Ini dulu ya. LP dulu. LP udah oke belum? Udah. LP udah oke ya. Sekarang kita bahas untuk DP. Januari 7 nih ya. Harus berapa dia? Januari 7 Juni itu adalah 300. 100. 100 ya. 100 dan 1 KLP. Dan atau Dan nggak ada atau Pak. Ini kalau di akhir dia harus 300. Berarti 2 KLP. Betul ya? Sorry. Juli ke Desember bukan 300, berapa? 2,5 ya? Apa 200? Coba Rama berikutnya. Ya, 2,5 ya? Ya, 2,5 ya. Nih. 250. Udah ya. Nah, kita untuk menentukan dapatnya, misalnya contoh, Pasil sampai Juni harus 100 nggak? Rina sampai Juni harus 100 nggak? Tidak, dilihat dari NR-nya kalian. Gitu ya. Oke, coba ke bawah. Nah, ini nih. Pertama ya, berarti semester ini nih pertama. Pertama tidak ada. Nggak ada. Pasil NR-nya tanggal berapa tahun lalu? Oktober 2025. Oktober, betul ya? Oktober. Berarti to Desember Pasil nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Kosong. Tidak dievaluasi. Sekarang semester kedua, Pak. Berarti sekarang nih, Januari to Juni, Pasil harus 10% dari berapa? Dari 100 juta. Berarti harus ada 10 juta. Oke. Ada nggak Pasil? Ada. KLP 1. Ada nggak Pak? Ya, nanti bro. Oke, ya. Ada 3 bulan lagi waktunya Pak ya. Cari KLP Pak. KLP. Gitu ya. Paham ya? Oke. Dian di BP-nya lu Dian, dulu masuk tahun berapa? 2024 ya? September ya? Hah? Oke, coba kalau yang SBP Dian. Nantilah SBP ya. Kalau Rina berarti NR-nya kapan nih Rin? Februari tahun ini. Oh, berarti setidaknya Rin sampai Desember lu 10% dari target. Targetnya adalah 250 25 juta. Gitu ya. APE bukan FYP ya, APE. Holdi dari tahun berapa Holdi? NR. Jadi aktifnya ya. Oke, teman-teman tahu nggak syarat ketentuan NR itu apa sih? NR. NR itu bukan kode agent, itu NR bukan. Nah, NR itu ketika teman-teman sudah ngerjain ISET dan sudah mengerjakan HAJ license. License sama aset ya. Oh. Kalau semua sih, Bro. Hah? Kalau udah semua dari Iya. Iya, karena kan license-nya lu kan. Jadi harus 2 itu. Nah, lu ngerjain license dan bulan Juli. Juli 2000. Iya. Banyak itu dari privit ada takut lain. Bukan. Dari Bapak selesai ISET sama license. Itu kan ISET, license baru kontrak. Juli gua. Oh lah, dari license selesai dulu. Iya Pak. Kan license kan nggak bareng baru data ya. Harus license dulu kalau kontrak itu. Kan nggak tahu, siapa tahu aja Bapak yang ada di terakhir. Itu kayak Rina kan, ISET-nya di Januari. License-nya di Februari. Hitungnya Februari dia.
Gitu, Pak. Coba kalau aku Juli nih. Juli kan berarti Juli sampai Desember belum ada. Ya, no evaluasi. Sekarang berarti lu adalah yang kedua, 10%. 10% dari 100 juta. Berarti lu harus cari 10 juta. 10 juta plus 1 KLP. 10 juta dari 100 juta. dari pertama kali gue. Dari 10% ini. 10% nih. Tuh. Hari ini gitu. Tapi itu dari Januari ke sekarang itu. Jadi sekarang nih sampai bulan Juni. Oh, Sampai Juni 2026 ya. 2026 lu harus 10% dari 100 juta. Ya. Tapi sampai Desember ya, lu 50% dari 250. Berarti berapa tuh? 50% dari 125. 125. Iya, bukan. APE. APE. Iya, sama Amin. Ah? Bentar. Apa? Target? Ini kan ngomongin demosi, Pak. Bukan. Harga supaya nggak demosi. Iya. Nih, saya kasih tahu ya. Teman-teman yang ngambil spesial, kalau demosi udah pasti clawback. Ya iya dong, pastilah hitungannya. Pasti kan karena targetnya pasti lebih besar daripada target maintenance-nya dia. Betul kan? Gitu. Poldi juga pada Desember nggak ada evaluasi karena masih baru bergabung. Betul. Tahun ini ya. Tahun ini 10%. Sampai Juni. Oh, Juni dulu. Juni dulu. Jangan sampai Juninya kosong nih. Karena kita ada 2 kali periode, Pak. 10%. 250 juta, 50%. Harus ada 10%. Betul. Benar nggak? Betul. 10 juta ini, 10% ini yang kerja di itu Masuk. terhitung. Terhitung. Berarti kalau 10% bukan dari 250. Bukan. Ya kan karena validasi itu Dibagi duanya ya. Kan tadi yang di atas, coba lihat ya di atas. Lihat atas, Rama. Ini kan setahun nih, ya kan? Sampai Desember. Coba lihat lagi ke atas, Rama. Ini ada semua nih. Tuh. Dari 100 ya berarti ya? Ya. Dan kalau misalkan suatu APE-nya berhasil, tapi QLP-nya yang nggak berhasil. Nah, itu syaratnya mutlak sih dan soalnya bukan O. Dan. Gua nggak mau ngomong appeal ya, harus capai berarti. Iya, karena kalau Ya. Dan nggak namanya appeal kan bisa iya bisa enggak, itu namanya permohonan. Mana? Ini 300. Tergantung masuknya kapan. Oh, mereka Juli sama kayak ini. Ya berarti 10% dari 300. Kan Juni akhir. Juni akhir. Nggak bisa. Masuknya berarti Bapak 50%. Karena di Juni. Karena dia maintenance-nya kontraknya dipotong Juni terakhir, Pak. Iya, beda sehari juga nggak bisa, Pak. Tapi ini NR ya, Pak. Bapak cek lagi NR-nya Bapak ya. Bukan kode agent loh, Pak. Itu udah NR. Betul ya, Pak. Oh iya, berarti udah NR tuh, Pak. Udah bisa masuk. Hah? 50%, Pak. Sampai Juni, Pak. Sampai Juni. Ada sih, minta dari pusat juga ada kok itu mah. Dari UPI ada.
Hari ini sebenarnya saya lagi minta itu apa namanya dari Januari sampai Maret. Kata Bu Upi baru ada sampai tanggal 15, belum dibalas lagi nih. Dan biasanya dia nggak kirim personal email gitu ada. Enggak, Pak. Kalau agensi, Dia Pak. satu bundle. Bundlean ke Makanya saya ini minta Ya, Minta kalau laporan. saya kan personal dong. Harusnya di CC ya, Pak ya? Kalau dulu kita di sana di CC ya, Pak. Semuanya terima ya, Pak ya. Maintenance-nya di CC semua. Tapi yang CC juga, wah, dulu di sana admin sentral, wah. Bukan dari pusat. Iya. Distribusin semua, ke CC-in semua. Nah, makanya kita ada tampilan nih harusnya. Tadinya saya mau bilang begitu. Ada produksi, tampilan produksi, pasil misalnya berapa, kurang berapa buat promosi, kurang berapa dengan demosi. Ya tadi saya udah minta sama Bupi belum kirim. iya betul. Promosi, Pak, nggak bisa. Bapak mah jangan itulah promosi. Revenue ekvivalen per tahun ya, APE ya. APE, ya. Kalau bulanan 10 Iya. juta berarti 100 juta. 120 juta. Oh. Ya, Pak. Sebenarnya poinnya kalau yang aman nggak mesti. Ini lebih aware buat yang misalkan belum perform. Justru yang nggak perform itu besar-besar itu ada Kita makanya kan ada 3 bulan kan. Jadi ada kayak ini nggak benar-benar nggak tahu sama sekali gitu. Ya, tiba-tiba demosi, tiba-tiba agent terminasi. Gue bilang, iya. David kan demosi, David. Oh ya. Agentnya 7. Hah? Kan nggak ada pantauan, gue tiba-tiba lah jadi agent. Mungkin Upi akan bilang orang saya udah email kok gitu lah ya, gimana kalau dia bilang gitu. Ya makanya mungkin ke ini kali, ke champion. Ya. Ya. Oke. Sebenarnya di leadership itu yang punya Ya, setiap Senin tuh tampilin ya Pak ya, daftar produksinya ya, biar TD-nya, monthly day-nya, ya kan? Oke, kalau yang menyangkut emosi jangan. Betul. Enggak, ini produksinya aja. Produksi, Pak. Iya. Kan kalau misalnya pasil, wah gue dia ada di peringkat bawah nih. Semangat dia, Pak. Buat ngejar, ya kan? Ntar setiap minggu, waduh. Ya, itu kan menyangkut harga diri seseorang, jangan. Ya, jangan kalau emosi. Cuman ini aja laporan produksi aja. Rama kira-kira terima nggak laporan produksi, Rama? Nggak terima ya. Admin ya, kalau ada laporan produksi misalnya sampai Maret tanggal berapa gitu kan, kita bisa lihat tuh produksi kita. Jadi kalau teman-teman udah paham nih ya, mau promosi berapa, terus MOC-nya berapa, harus kejar berapa, teman-teman melihat dari produksi udah kelihatan tuh, wah gue kurang segini, gue harus kejar ini. Ya, secara pribadi sudah tahu, tapi yang berambisikan tuh. semangat ya, Nah, gitu ya. Oke, bisa ya. Teman-teman kalau di SBP, teman-teman bisa pakai grup 1 dan pakai grup 5. Ya. Iya, terus teman-teman tanya, saya ada grup 2 dan 3, hitungnya kemana? Hitungnya ke 5. Oh. Ya. 2, 3, 4 tuh. Ya. Kita bebas semua ya. Oke, gitu ya. Gitu Dian ya. Jadi grup kedua, ketiga nggak ada. Hitungnya sampai grup kelima. Lanjut ya. Oke. Udah ya.
Teman-teman jangan lupa PPR-nya. PPR-nya persistensinya 80%. Persistensinya 80%. Nah, untuk grup 1 dan grup kelima itu nggak ada minimal KLP-nya. Tapi untuk BP dan SBP-nya ada nih. Ya, ini yang sampai Juni nih harus ada 2. Ya, yang SBP. Oke. Kalau untuk sampai Desember, coba sampai Desember. Desember harus 4. Kalau kayak gini, namanya mungkin nggak dimasukin ke konsil. Kenapa? Dari USP ini dimasukin ke bawah. Iya. Buat coaching ini segala macam nih, nanti ada data nih kamu kurang 1 nih, kan bisa dibantu gitu kan. Ya makanya datanya kan kita nggak pegang, Hauldi, harus minta dulu. Gue udah minta sama Bu Upi, belum dikirim. Turunin ke bawah, turun ke bawah. Berarti kalau ada di Manulab nanya-nanya ke ini berarti dulu pernah ini ya, ya. Pernah apa? Pernah terminasi juga ya. Oke. Udah berapa lama jadi? Dulu udah setahun yang lalu gitu kan ya. Ada produksi nggak gitu kan? Atau 7 bulan yang lalu ada produksi nggak? Nggak ada, udah terminasi pasti Pak. Tarik lagi. Iya. Oke, gitu ya. Nah, yang tahun kedua mana tadi, Rama? Nah, ini ya. Itu harus 4 ya. Kalau SBP harus 4, kalau BP harus 2. Oke. Teman-teman, tapi yang saya mau garis bawahi, teman-teman ya, kita kan maunya jangan hanya kejar MOC, teman-teman ya. MOC itu adalah minimal. Kalau sekolah namanya KKM, kriteria minimum mastery gitu ya. Udah paling minimal banget. Kita kan maunya semuanya adalah maksimal, betul ya? Kenapa saya bilang, ketika teman-teman hanya kejarnya minimal, duitnya nggak ada, capeknya doang. Yuk kita coba kita lihat gitu ya. Kalau misalnya gitu ya, ya udahlah dia jaga setahun 250 juta gitu ya. Setahun 250 juta ini adalah APE. APE berarti dengan kata lain dia punya per bulan ya 24 jutaan ya. 24, berapa juta lah gitu ya. Nah, kalau dia punya katakanlah misalnya komisinya 15%. Berarti dikali 15%, berapa Pak? 3,6. 3,6 juta Pak. 3,6 juta ini per tahun loh. Berarti dibagi lagi 12, berapa Pak? 150.000 kali. Hah? 300.000. Berarti sebulan 300.000 loh. Komisinya, income-nya. Tadi saya bilang sama OR-nya ya, 50%, berarti 450.000. Kalau MOC, makanya saya bilang kalau cuma kejar MOC doang, sayang. Nggak ada duitnya, ada capeknya. Itu makanya gue bilang, kan 250 APE nih orang ya, bukan FYP. Berarti sebulannya 24 juta. Ya kan? 24 juta, kalau dia 15% komisinya baru 3,6 juta. Dibagi setahun 300.000. 300.000 kalau dia BP tambahin lagi 150.000. Jadi kalau BP terimanya adalah 450.000 tuh. Sebulan, hah? Iya kan BP, udah BP. Jadi Bapak jangan 250 juta setahun. Jangan Pak. Berarti hitungannya cuma segini loh. Nah, pribadi, agent Bapak ada 3, 250 juta juga, ya kan? Gitu, ya. Oke. Kenapa? Ini pribadi doang, nggak ada agentnya. Makanya dia harus cari lagi, misalnya ini pribadi 250, punya agent 3, 250. Semua. Tuh, oke. Udah ya. Ada lagi yang mau tanya? Kalau dia promosi sejajar, bisa nggak? LP, saya misalnya rekrut nih, Pasil.
Dian, ya. Dian udah 300. Pasil belum 300. Bisa nggak Pasil promosi? Ya. Contoh ya. Contoh. Dian 300 nih, 300 juta. Pasil baru 100 aja Pak. Pasil bisa nggak promosi? Yang rekrut Dian adalah Pasil. Yang berikutnya apa? Dian. Yang rekrut Dian Pasil. Pasil mau promosi bisa nggak? Ya, bukan Dian ya. Hah? Bukan Dian. Ayo teman-teman, gimana? Bisa nggak? Bisa. Jadi dua-duanya dong promosi. Kan kalau omset kalau 600 juta nggak bisa kan? Kan harusnya 300, 600 kan ya? Bisa gak nih begini? Ayo, jawab. Pasil ngerekrut Dian. Sama-sama LP. Oke, ya, sama-sama LP. Terus si Dian udah 300. Pasil masih 100. Berarti kan Pasil yang rekrut. Ini kan bisa promosi dong. Pertanyaan nih, ini mau promosi bisa nggak? Caranya? Ya, jadi Pasilnya promosi, anggap Pasil promosinya di bulan Juni. Ya, pakai omsetnya Dian. Ya, Diannya jangan dipromosiin dulu. LP bisa ambil omsetnya dia. Hah? LP sama LP. Iya, bisa rekrut. Rekrut. Nggak boleh barengan promosinya. Kan yang itu di bawah ini. Dian berarti Juli. LP dipakai bisa. Bisa. Silakan. Oh, berarti bisa ya, betul bisa dong pasti. Oh, boleh gitu. Tapi dia Hanya dibedain bulannya. Dia tunda dulu. Dian tunda dulu. Dian nggak boleh promosiin dulu. Ya, sabar Dian. Hah? Bisa. Diannya di Juli pakai omsetnya pribadi. Pasil pakai omsetnya Dian. Oke, Pasil dulu. Terus ini. Iya. Tapi kalau Dian duluan dia nggak mau, ya udah. Kalau Dian dulu yang promosi, Pasilnya nggak akan bisa promosi lagi. Nah, gitu ya. Nah, berikutnya di Juni, Juli, Agustus. Agustus 2026. Berarti Pasil BP dong. Dian juga BP dong. Pertanyaannya, si Pasil mau naik SBP. Bisa nggak pakai omsetnya si Dian? Dian, contoh. Dian punya omset 900. Pasil cuma grupnya 700. Bisa nggak Pasil promosi pakai SBP? Dan si Dian jadi SBP? Hah? Bisa nggak? Dia punya punya omset 900. Iya. Naik dulu hasilnya. Hasilnya naik dulu. Ya kan curang lagi kan. Nah, ini hanya bisa dipakainya setengah. 450. 50%-nya. Pertanyaannya, si Diannya enggak 900. 300. Si Diannya 300. Hah? Ambil walaupun kurang 50 juta. Enggak dong. Bisa nggak? Pasilnya pas. Betul. Jadi bukan setengahnya nih sebenarnya. Tapi dia bisa pakai maksimal 450. Kalau dia 300 pakai plak-plakan semua. Jadi itu ya. Makanya banyakin rekrut. Rekrut poinnya nih. Iya. Hah? Gimana? 300. Pakai 300. Pakai 900. Pakainya berarti kan 450 dong. Berarti kan dia ditambah 450. Ya beda sebulan lagi. Beda sebulan lagi.
Sama juga, oke. Dah. Sebulan lagi ya. Sebulan lagi. Oke, gitu ya Dian ya. Nah, jadi ini bisa dipakai. Ini kalau contohnya cuman Dian dan Fasil. Bagaimana kalau Fasil bukan hanya rekrut Dian, tapi rekrut 3? Betul nggak Pak? Tiga-tiganya bebarengan semuanya di BP. Aktif semua. Aktif semua Pak. Oke. Langsung lah. Nah pertanyaannya, BP to BP, terimanya berapa OR-nya? Fasil masih terima nggak? Ini kan udah setara nih BP nih. Dia masih terima nggak? Terima berapa? BP to BP? Ya 25. Ya. Agent to agent juga sama 25 ya. Oke. Masa waktunya enggak? Dia kan 2 tahun ya. 25 sama 15. Tapi kalau agent enggak ya, setahun doang ya. Apa tuh? Selama dia belum naik tidak pertamanya. Iya betul, betul. Kalau dia ada produksi lagi, Pak. Iya. Kalau di tahun. Kalau Selama dia nggak naik promo. Iya selamanya. Selama di posnya ada closingan juga, Pak. Iya. LP jangan lupa 6 bulan, Pak. Kalau nggak gugur lagi, Pak. Ya pokoknya Fasil kan mau carinya tadi 3 kan, calon BP-nya. Carinya 30 Pak, LP-nya. 1:10. Yang jadi punya pasar udah. Ya Pak, gas Pak. Ya. Oke. Ada lagi? Udah jam berapa ini? Iya. 11:30. Oke. Ada lagi nggak teman-teman yang mau ditanya? Nah ya, jadi teman-teman udah pasang strategi gimana? Buat promosi gimana, buat maintain gimana, buat apa namanya, promosi gimana? Oke, berikutnya kontes-kontes ya. Update kontes belum? Ya, oke. Kalau gitu saya kembalikan ke Pak Maruli. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih dong buat Mbak Diri, tepuk tangan teman-teman. Oke, lanjut kita bacakan pengumuman dulu sebentar. Nah, ini menangkan 1 juta rupiah berlaku untuk semua level LP, BP, SBP sampai 31 Maret. Ya, ini tadi yang si Pak Deli jelaskan tentang NR ya teman-teman ya. Jadi rekrut 5, lulus AJ dan AESI akan mendapatkan 1 juta rupiah. Ya, jadi teman-teman ini kesempatan ya untuk mendapatkan bonus 1 juta rupiah cash. Nah, masih ada waktu, ini tanggal berapa? 30 ya? 30 besok terakhir ya. Besok terakhir. New recruit. Nah, kemudian apa ini? THR Ramadan masih berlaku sampai besok. Minimal 6 juta rupiah APE. Jadi kalau closingnya 500.000 sebulan dapat, ini kan kayak ini ya, kayak berlaku undian ya. Jadi berlaku lipatan maksimal 2. Nah, diundi nanti hari Sabtu besok 4 April. Jadi teman-teman yang sudah ada timnya mencapai 6 juta APE hadir besok hari Sabtu ya. Oh, nggak hadir bisa diminta. Tidak bisa diwakilkan kalau duit. Pantaunya ada nggak? Nah, pemenang undian tidak dapat diwakilkan penarikan undiannya. Oke. Siapa yang pegang komputer? Lanjut. Oh ya nih, teman-teman, nanti tadi juga kita update di grup tadi sama Cidestina. Trip ke Pinang ini masih berlaku sampai besok ya. 25 juta APE. Bukan FYP loh ya. Jadi 25 juta dengan 3 case. Jadi teman-teman yang masih selamat ya, Rina baru closing ya. Tepuk tangan dong buat Rina dong. Berarti tinggal tambah 2. Udah 3 case ya Rina? Ya, itu ribuan masih dibahas. Berarti kamu 1 case lagi dong.
Satu case lagi dong ya, jadi masih ada waktu sampai besok ya. Jadi itu bisa cari yang bulanan. Sebenarnya ini bulanan bisa sih, karena kan yang penting APE. Ya, kalau lihat qualified-nya itu baru 4 orang loh ya kan? 5 lah, 5. 4 jadi lah. Baru 4 orang yang qualified ya. Iya, dong. Update-nya lambat sekali ya. Itu tanggal 12 ya itu ya, Del ya. Per hari ini 30 nih. Jangan-jangan udah 20 lagi. Oke, lanjut. Nah, ini masih apa nih dari champion juga ya, learn and earn points ya. Jadi teman-teman ini manfaatkan kesempatan hadir di setiap acara-acara sistemnya champion, apakah training, CLC, dan ada mother live event maupun mentoring. Jadi mentoring itu kayak yang kostomi ya, itu ya. Nah, teman-teman ini kesempatan untuk mendapatkan banyak hadiah bisa di-redeem ya. Nah, itu dia nih. Mia, tunggu Mia. Mia mesti kasih laporannya ke siapa nih penggantinya. Ya baru 1 hari, dia mesti transisi dulu mungkin datanya. Ya mungkin belum transisi semua nih Ko Edi. Belum ada ya data pantauan ya? Ko Edi urusan pundi-pundi doang deh. Terakhirnya belum ada ya? Minggu lalu, udah ngupdate dong. Udah ngupdate, sudah 3 minggu. 2 kali kita break. 2 minggu kita break, udah ngupdate itu. Sama tadi Pin yang udah ngupdate kan. Oke lanjut. Nah ini juga kontes iPhone ya, masih berlaku sampai 31 Maret. Oh ini tab, sorry. 390 tab yang 50 juta ya. Oke lanjut. Nah iPhone ini masih sampai besok teman-teman. Kayaknya yang kemarin udah tembus closing gede Pak Yuswa ya. Udah, kemarin dia closing 103 juta. Sebelumnya udah 20-an juta. Dapat ya. Mungkin ngejar kali hari ini ya. Oke. Nah ini juga masih ada waktu sampai besok. Lanjut. Habis ya? Oh ya, teman-teman. Ini acaranya Holdi nih. Oh ini belum Dream Cruise ya? Kirain ODS. Ya ini bagi LP yang akan promosi ke BP akan mendapatkan trip Dream Cruise. Wow. Jadi ini bisa dipromosikan bagi teman-teman leader yang akan merekrut LP baru ya. Ini nanti kan setahun ya, jadi periode setahun luar biasa ini. Whisper. Ya. Genting itu 1 tiket bagi yang promosi dari LP ke BP dari periode 2026 Maret sampai Januari 2007. Jadi berangkatnya tahun depan, teman-teman ya. Dengan syarat AP pribadinya 50 juta, QLP dan secara tim 300 juta. Jadi promosi ya. Lanjut. Ambient goes to Turki. Tepuk tangan ya teman-teman semua leader, ini kesempatan untuk kita berangkat ke Turki dengan requirement-nya Januari Mei 500 juta FYP, bukan APE ya. FYP dengan 5 agent aktif masing-masing 1 case. 500 juta. Jadi kalau yang udah capek angka APE-nya ya tinggal
5 aktif agentnya. Nah, kalau kepleset nggak nyampe di Mei, masih ada kesempatan sampai November, yaitu 1 M FYP. Tapi aktif agentnya tetap 5 ya, jadi nggak berubah. Jadi teman-teman, kita masih ada berpacu dalam melodi sampai Mei ya. Kalau nggak nyampe ya kayak kira. Kalau nggak nyampe ya kejar Pak sampai Mei, sampai November Pak, masih ada waktu. Lanjut. Nah, ini nih. Signature Star 2027 South Korea. Madeline goes to South Korea. Nah, ini signature Star Korea dengan kriterianya 435 FYP dan 6 case. Nah, ini leadernya nggak kamu ini ya. Harusnya kita kan lagi fokus untuk juga leader, tapi selalu ini kan hanya jualan pribadi semua. Ya, kan itu ada kan? Belum dibuat ya? Ada, lanjut. Nah, ini teman-teman. Nah, untuk level leader yang direct unit itu dengan 1,35 miliar. Nah, ini yang direct ya. Nah, kalau dia levelnya grup dengan 2,4 miliar. Jadi kalau dari satu SPP di bawahnya ada BP dan LP. Nah, grup 1 dan selanjutnya. Mantap, thank you ya, Ram. Itu apa tadi? Yuk, lagi Ram. Ya, ini kalau yang ini Pak, pertama signature star. Kalau superstar yang di bawah tuh, yang pertama tuh yang Korea Selatan. Yang signature superstar itu yang Germany Poland 2 miliar kalau direct unit, 4,2 kalau grup SBP ya. Nah, kalau yang syariah sama juga 2M, tapi syaratnya mesti minimal ada penjualan 100 juta syariah. Seperti biasa ya. 200 juta sekarang. Sudah juta, tapi secara tim ya, tim. Kalau pribadi 100. Jelas ya, jadi kita bisa ngebidik di personal selling atau ngebidik di tim, atau kita punya spos juga bisa si sposnya dimasukin ke direct unit. Bisa ya, strategi lah, kayak Koedi kan. Masih spos semua, tapi udah direct unit. Lanjut. Germany Poland, Madeline goes to Germany and Poland. Syaratnya adalah dengan penjualan pribadi 888 juta FYP, case-nya top 6 dan persistensi 90%, berangkat ke 2 negara Jerman dan Polandia. Tepuk tangan teman-teman ya. Oke. Lanjut. Nah, ini masih berlaku sampai besok teman-teman ya, diskon MSB
ya USD 20%, tapi untuk umur maksimal 50 tahun. Lanjut. Flexi Plan B masih ada 10% juga sampai besok. Bagi yang masih nguber flexi ada kesempatan. Nah, MDLA, Plan A, Plan B dapat 2 sampai 20% lifetime discount dan ada persyaratannya berapa FYP-nya ya. Tapi besok juga nih terakhir. Lanjut. Nah, hari Sabtu teman-teman, harapkan kehadirannya kita akan belajar dari Mr. Joshua, kita akan belajar tentang MDWA, ini yang top scoring MDWA waktu launching pertama, dia nomor 1 nih, nasional. Jadi kita wajib mendengarkan ya, bagaimana kiat-kiat beliau untuk closing MDWA. Jadi Sabtu leader ya, kalau kita kan udah sepakat ya, Sabtu leader kita datang jam 9 dengan dress code-nya business dress code. Setuju? Setuju ya, teman-teman harus sepakat ya, business dress code ya, hari Sabtu ya. Karena kita mau bawa rekrutan juga. Lanjut. Nah, ini nanti siangnya teman-teman disinilah kesempatan membawa rekrutan, calon agent. Makanya kita mesti business dress ya. Hari Sabtu ya, walaupun nggak bawa rekrutan tetap business dress nih kayak Ibu ini nih. Bu Made nih, keren. Selalu oke penampilannya. Ya. OOTD-nya bagus. Oke. Lanjut. Apa nih? Oh ya nih. Nah, ini kita akan persiapkan diri untuk ODS. Sebelas April. Nah, untuk ini saya minta Holdi menjelaskan event. Ada nggak pengumuman penting di sini? Ada? Nggak ada. Loh, bukan kamu yang ini setting sama Herman? Ada nggak perlu mesti bisa nambah lagi ya peserta, kan udah lewat early bird apa segala macam. Nah, kalau ada yang mau masih mendaftarkan udah nggak bisa lagi. Ada yang masih mau daftar nggak bisa lagi? Ya. Ya, kalau ada informasi yang perlu ditambahkan silakan. Oke, teman-teman semua yang terkait dengan yang event kita, ini benar-benar butuh support dari teman-teman karena besar banget support dari champion. Karena kalau dilihat itu value price-nya aja tuh kalau bisa diiniin 600.000, tapi leader hanya berinvest 100.000 untuk 1 harian. Kenapa juga ini sangat momentum karena dengan 100.000 kita bisa membantu bisnis kita benar-benar menggunakan momennya untuk di ODS ini. Ini sangat membantu para leader buat kembangin kita punya bisnis. Karena kita nanti akan dibantu oleh 2 speaker yang akan membantu bisnis kita. Jadi tinggal bawa mau agent yang nggak aktif sama teman-teman yang jadi prospek, tolong bawa ke ODS tanggal 11 karena ini bukan event yang seperti kayak kita hari Sabtu, bukan kayak rutinitas, tapi ini jadikan momentum sebagai pembuka bisnis kita. Tolong dipergunakan kesempatan. Jadi cuma yang untuk semua leader yang sudah registrasi, saya sampaikan terima kasih dulu sudah berpartisipasi, tapi belum selesai sampai di sana. Karena apa? Karena dengan kita nggak cuma hanya regis, masih ada waktu kita berarti dari sekarang 13 hari lagi untuk invite orang. Pergunakan karena dari tim event ini kita benar-benar optimalin buat jadikan tanggal 11 ini sebagai momentum kita. Tolong semua leader harus aware, bukan hanya untuk partisipasi ambil seat,
tapi jadikan sebagai momentum membantu bisnis kita. Ini biar poinnya biar tahu dulu. Terus yang kedua, aku ada kenapa berbeda dengan event sebelumnya, kita ada jersey yang di support dari champion, karena vibes-nya ini kan kita signature super suitnya kita ke Jermani ya. Vibes-nya mau dibawa di quarter 1 ini tuh semuanya kita mau banyak leader yang bisa berangkat dari champion. Ini yang kita harus tahu dulu, gak cuma hanya dari tim event buat oh ini bagus dong, enggak. Tapi kita mau momentum yang ada di ODS tanggal 11 ini benar-benar pecah. Ini berharap dari teman-teman partisipasinya. Masih ada waktu 13 hari untuk bawa orangnya. Kebayang nggak ada sampai sekarang udah ke-booking itu 120 seat. 120 seat itu udah terbooking. Kebayang udah 120 semuanya udah pakai jersey. Itu berarti momennya kita benar-benar semua diaturin. Jadi tolong pergunakan semaksimalnya, bahwa teman-teman yang masih sekarang belum ada bayangan, tolong bawa orangnya. Kalau bisa jangan family. Kemarin ada informasi juga dari Cidestina, kalau cuma itu lagi orangnya, gimana kita mau berkembang? Karena di sini adalah leader. Jadi harus aware, ini momentumnya dijadikan, kita nggak usah pusing nyerocos, tapi ada speaker yang mau bantu bisnis kita. Makanya tolong dipergunakan sebaik mungkin. Nah, untuk yang jersey, nanti aku minta pendataan, karena hari ini akan difinalisasikan buat ukuran sama namanya, sama nomor punggung. Jadi minta tolong diinformasikan. Itu aja sih. Boleh nggak? Boleh, tapi nanti nggak belang. Yang nggak ada tuh, yang nggak ada itu justru nama, karena ada yang masih nggak berani buat booking. Ya kalau misalkan nggak mau pakai nomor ya nggak apa-apa juga, tapi nanti semuanya ada nomornya, dia nggak ada nomor. Nomornya satu. Enggak, justru lagi di data, nggak akan sama. 1 sampai 120 hanya nomor 4, Jadi berebut ya, Bu. ya. Satu. Kenapa kok? Tambah satu pilih itu. Oh boleh. Aku udah loh kok. Waktunya tapi pakai di pelatihan. Betul, kebayang kan? Kita kan pasti kita jaga, dan ini sebagai juga kita dress code kita di sana kita bisa pakai. Ini sebagai jadi identitasnya kita. Aku 17 nggak boleh bilang ya. Jadi kalau dibantu nih, aku maksudnya gini, momentum ini kita kan mau ya nanti pada saat ending di Desember kita semua jadi pemenangnya ke Jermani. Aku ngejar, semuanya ngejar. Nah, jadikan makanya momentum tanggal ODS ini tanggal 11 benar-benar dimaksimalkan. Karena akan pecah, kita akan buat dari tim event benar-benar persiapannya sudah all out. Kita jangan sampai nanti gini, sangat disayangkan kalau teman-teman masih bawanya itu lagi atau nggak ada orang. Ini yang sangat disayangkan. Jangan sampai kita terima kata sangat disayangkan. Masih ada waktu 13 hari buat teman-teman bawa segala macam apapun aktivitas, coba di manage, book your day on Oke. Pergunakan momentumnya, tim event sudah persiapkan semaksimal mungkin. Pagi biasanya. Malam pakai musim. Ya. Kalau itu acara apa? Kalau Kayak baju koko loh. jadi ini kalau aware 800.000 itu udah dapat kita seminar. Makan siang Makan siang, makan malam. Ini hanya bayarnya 100.000. sama jersey. Dinnernya dapatnya buffet. Jadi kita sambil celebrate halal bihalal dengan bayar 100.000. Udah dapat jersey, udah dapat souvenir, udah dapat nanti kita makan snack 2 kali snack, makan siang, makan malam, jersey, souvenir, sampai kita mintain door prize. Jadi benar-benar kalau aware yang udah dibuat. Kenapa tanggal 11 ini dijadikan momentum? Kita mau semuanya benar-benar ya jangan kita lagi, kita mau benar-benar dikembangin. Oke, teman-teman semuanya ada mau tanya lagi? Breakfast sendiri di rumah apa di sana? Breakfast sendiri, Pak. Breakfast
sana. Nah, Oh, jadi Breakfast, hybrid, Coffee break lah paling nggak? hybrid pagi, lunch, kemudian coffee break sore. oke. dinner. Nah berarti gini Holdi, itu kan berarti. suatu hal yang bisa dijual harusnya dikomunikasikan dalam bentuk informasi di grup leader kan. Nggak rundown lah, rundown mungkin yang simpen, tapi benefit apa ini ada. No, itu nggak lengkap. Itu kan hanya acara. Tapi nanti di komunikasikan lagi nih, ini oh dapat apa nih, dapat ini gitu loh. Iya. Ada nggak rundownnya? Nah, itu makanya. Kalau ini kan lebih flyer, ini kan lebih flyer. Gimana? Nggak ada gitu doang. Ini dalam bentuk video. Iya, kalau ini WA. nggak ada lengkap. Kan kita kan tambah ini kan itu semua nih. Dan ini kita butuh koordinasi sama Rama, kita bikin recaps lagi dalam urusan video. Sebelumnya kita semua di WA. Dapat apa segala macam semua di WA sudah disosialisasikan. Ya ulang lagi. Gini kalau gini berkali-kali. Kalau informasi itu nggak cukup sekali. Ini kan dia nggak tahu nih. Tahu nggak? Ya, yang ada dapat ini dapat nggak? Yang gini-gini kan udah semangat nih ya. Biar tahu nanti kita mau mengkomunikasikan ke agentnya, kamu dapat ini, diulang-ulang lagi, diulang-ulang ya, terus diulang-ulang tuh gitu. Diulang-ulang terus. Kita kan momennya kan udah deket nih mesti terus. Oh ya. Atau randanya ini kalau kita buat rekrut baru ada kayak BOP nggak nih ya? BOP nggak ini atau cuma seminar? Lagi di Godong pagi sama Destina, aku mau tapi belum dapat approval dari Destina. Aku mau nanti di ODS ini ada setengah jam sesi 55 ini dapat diskon. Jadi closing di hari itu akan dapat extra diskon. Hanya berlaku yang closing di hari itu. Ya, maksudnya oke lah. Maksudnya kan nanti kan ada dua bidikan. Kita mau rekrut existing atau kita rekrut yang mau kita jadi LP di sini pas nggak eventnya gitu. Justru ini momennya Pak. Rekrut baru. Rekrut yang baru yang betul. Rekrut baru. Nah, sebenarnya ODS event ini fungsinya apa? Ini kan ada masukan nih dari Pak Manul ini, dari teman-teman sendiri ada nggak nih? Karena jangan sampai event yang sudah di bagus gitu loh, nggak kita jual kan, betul. Tapi sebenarnya dari kita sendiri nggak paham. Nah, ini momennya lagi aku dikasih sesi ini mau ngejelasin, ada yang belum paham nggak? Iya. Belum. Tuh. Belum paham. ODS ini diperuntukkan untuk yang nggak aktif agentnya, supaya dia melihat bisnis yang besok itu datang, mereka bisa ngerasain ini adalah big opportunity. Ini adalah kesempatan besar. Jadi kita nggak hanya cuap-cuap, bisnisnya bagus, Manulife bagus, enggak. Tapi ini adalah gate-nya, gerbangnya buat kita dapetin gerbong yang kita mau bangun. Jadi ini poin eventnya makanya nggak cuma kayak hanya invite orang-orang atau karena ini patternnya, sorry ya, aku mau share dulu ya, pattern yang ada selama ini kalau ada event ya udah ajak atau booking atau apa, karena begitu. Nah kemarin kita udah buat tematik event itu benar-benar kita nggak mau di tanggal 11 adalah event yang selama ini begitu aja, enggak. Makanya kita mau ngebedain dari jersey. Kenapa jersey Germany? Kita semua ada dasarnya. Kita mau punya vibes, semua punya ada feel champion ke Jerman. Nah, ini dijadikan momentum. Makanya aku bilang dijadikan momentum. Agent yang nggak aktif boleh di invite. Kenapa? Dengan 100.000 mau cari di mana lagi buat nge-upgrade kita punya skill, nambah kita punya knowledge, udah dapat makan siang, 2 kali coffee break, dapat jersey, dapat souvenir, hanya bayar 100.000. Yeah. Ini yang teman-teman harus aware. Yeah, that's the point.
Teman-teman ini kan di leader kan ada 50 di Jakarta. Apakah sesemangat ini semuanya? Saya sih khawatir ya udahlah ODS gitu kan. Udah gitu. Jadi ini yang penting kita harus kita gaungkan. Ya. Bukan bicara belief, kita bicara sistem komunikasi ya belief sih, belief, tapi sistem komunikasi saya belum melihat vibe-nya. Iya, tapi kan ada yang berkeluarga, ada yang bawa suami, ada yang bawa istri, ada yang bawa anak. Saya nggak bawa keluarga. Oh, ya. Nanti dia mauin. Nah, saya walaupun nggak datang bawa orang lain. Nah, itu bagus. 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 Loh. Oh ya, mau keluarga boleh loh. Dengan catatan. Soalnya saya bawa keluarga. Calon saya. Ya. Iya. Misalkan kayak dari yang bawa kan anak ikut di bisnis juga kan. Ya, ya. Jadi poinnya adalah selama keluarga kita Aktif ya. support bisnis ini, oke, itu nggak akan jadi masalah. Poinnya jangan sampai ini kemarin sudah beredar karena udah bayar, takut mubazir, nggak mau rugi, tapi ternyata bisnis kita tetap bisnis kita nggak mau. Makanya event ini dibuat buat semuanya, buat mengembangkan kita punya bisnis. Kebayang nggak kita nanti ini value-nya yang akan kita deliver, mau bawa orang melihat champion ini punya value buat event nggak kacang-kacang. Benar-benar kita nggak cuma yang datang, oh gitu-gitu doang. Nah ini kita nggak mau, makanya kita buat sedemikian rupa. Di tim event sudah negosiasi, bayangin teman-teman dengan bayar 100.000 dapatnya banyak sekali. Yang penting, ya. Dari semua ini kan emas, tapi kalau kita nggak jual itu jadinya kayak biasa gitu loh. Maksudnya itu bagaimana ini emas itu semua tuh satu bahasa menggaungkan ini gitu loh. Ini setuju dengan yang ini Holdi, tapi saya sih belum lihat gairahnya gitu loh. Itu aja sih. Tuh. Saya belum lihat gairahnya kayak ada mahir. Ya itu. Itu loh. Jangan yang udah diamond orang ya udahlah ODS lah gitu loh maksudnya gitu loh. Ya. Ya. Ya itu yang kita mau bangkitkan lagi ya gitu. Karena event untuk mempromosikan ini terakhir Sabtu udah habis. Udah 11 kan? Kan terakhir acara enggak untuk kita mempromosikan kan kalau hanya tagline begini kurang, Holdi tetap harus dikomunikasikan, diomongkan gitu loh. Gitu loh. oh, Itu. feedback. Ya baik Pak Sil. Memberikan experience. Gimana? Bagaimana bisa memproduce atau first billion dalam 2 tahun ini itu penting ditonjolkan. Nanti diajarin supaya agent atau LP atau siapapun yang bergabung kita supaya bisa berpengalaman untuk mengalami first billion in 3 years. Betul. Itu ya. Dan itu kan adalah komunikasi nanti caranya. Iya betul. Dia harus hadir ke ODS. Iya. Tapi poin di sini kita yang sebagai leader harus paham betul event ini. Ya. Event ini bukan dibuat hanya schedule activity champion atau semua leader harus datang. No. Ini event makan budget sangat besar. Tim event sampai kita bernegosiasi dengan champion dan itu di-approve. Jadi sangat disayangkan kalau tidak dimaksimalin, tidak dipakai. Nah ini buat teman-teman nih. Coba tolong diatur waktunya. Tanggal 11 kita buat pecah bahwa orang-orang yang ibaratnya gini, yang kemarin bingung udah bawa aja. Bawa aja, kalau untuk 100.000 itu balik lagi ke strateginya para leader. Strateginya para leader. Kalau aku mungkin bisa share untuk teman-teman kenapa mau bawa, aku bilang aku punya free seat. Oke. Di aku. Ya. Sehingga aku bisa sekarang kasih nama udah di tangan adalah 10, aku ngambil 10 nama. 10 nama baru kemarin langsung dikasih tahu ada cancel. Bayangin. Karena aku mau make sure, aku aware, aku bilang hari Senin tanggal 30 itu adalah final
pada saat nama kita dicetak, ya kan harusnya orangnya datang dong, karena ada namanya kan. Aku mau pede untuk bawa. Tapi kemarin aku baru dapet info, cancel 4 orang. Mau make sure lagi 6 orang datang ya, dengan catatan, ini udah DSC. 100.000 lu dapat aja, dapat upgrade, training, dengan lu kasih waktu. Nah, strategi aku adalah, aku punya free ticket hanya dapat 10 kota. Sehingga aku bisa dapat teman-teman yang pada mau datang. Nah, ini boleh mungkin di-apply sama teman-teman yang lain, buat bawa supaya kita nggak ada yang tahu nih pas lagi datang kita nggak tahu ya hari itu sebagai kita percaya gini keren juga ya bisnisnya ya oke deh itu apa sih. Nah makanya balik lagi jadikan sebagai momentum. Event ini bukan jadi beban tapi event ini sebagai leader harus paham betul ini disupport begitu besar oleh champion dan tim event pun buatnya nggak benar-benar kita contoh ya ini mungkin aku share sedikit ya bisa aja itu ODS di JDC seperti tahun lalu benar nggak? Tapi yang kita fight maunya di hotel bayangin itu ke upgrade-nya sampai bawa ke hotel. Jadi teman-teman di sini masih punya 13 hari waktunya bawa buat yang belum bisa kasih nama, it's okay, tapi udah harus mikir gambaran siapa sih yang mau diajak. Contoh, belajar dari Manulife, pada saat dia kasih dress code kita yang warna hijau, Manulife nggak usah pusing. Pada saat kita mau minta ukuran M, nggak ada, karena kehabisan. Yang paling cepat yang datang dia dapat ukuran. Sisanya dikasihnya 2XL. Apapun itu, poinnya adalah kita bisa dapat satu uniform. Ya, betul. Tapi kita punya banyak cara. Nah sekarang teman-teman punya privilege nih yang datang buat milih nama, nomor punggung. Jadikan itu sebagai kita yang penggerak buat kita bisnis. Kita nggak ada yang tahu nanti ketemu dengan siapa orang yang tepat. Ini orang ternyata tertarik ketika melihat kita punya event. Oke? Ada pertanyaan lagi? Nah kalau yang udah book, terus untuk rekrut yang baru lagi bayar berapa? Udah close ya dia? Ada. Kalau yang kurang misalkan contoh, yang harus koordinasi ke leader lain yang masih bingung. Yang tiket lebih. Ternyata aku bisa. Ada yang lebih ya? Oh. Aku akan koordinasi leader-leader yang dia masih belum jelas. Saling nanti koordinasi lah ya siapa yang lebih ya. Yang 120 tadinya kuotanya hanya 100 tambah 20. tapi sudah penambahan 20. Jadi benar-benar jangan sampai kehilangan momentumnya. Jadikan sebagai tanggal 11 ini buat tutup ya. mensupport kita medis. Oke. Karena kita buatnya benar-benar all out semuanya. Mantap. Oke, thank you. Sarah, thank you. Ya, thank you Holly, tepuk tangan buat Holly dong, teman-teman ya. Kita semuanya kita support ya tanggal 9 ini. Jangan lupa hari Sabtu, teman-teman. Karena sebelum 11 ini kita cuma ada pertemuan lagi Sabtu ini doang. Ini supaya teman-teman bisa merasakan auranya ya. Oke, teman-teman kita akan tutup acara kita dengan doa. Mari kita bangkit berdiri. Saya akan tutup. Mari kita berdoa menurut percayaan masing-masing. Doa dimulai. Terima kasih Tuhan, kami telah menyelesaikan acara CLC pada hari ini dengan baik dan lancar. Kiranya Engkau terus memberkati speaker hari ini Bapak Deli yang sudah membagikan ilmunya kepada kami semua sehingga kami bisa diberkati dan bisa mendapatkan masukan-masukan yang luar biasa di dalam kami menjalankan bisnis kami ini. Sebentar kami akan berpisah dan satu sama lain Tuhan dan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan terus memberkati dan sertai perjalanan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan yang berkuasa kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selamat makan siang. Foto dulu ya, mau lagi komplit nih. Ayo Ram, ayo Deli foto dulu Del.
Ini tertarik kan? Ya kan? Iya, satu tempat itu Ya, Rama. Oke, siap semuanya ya. Biar satu. Oke, siap 1, 2, 3. Oke, champion 1, 2, 3. Champion nomor 1, 2, 3. Thank you. di bawah ya, di bawah. Sini lagi. Ayo. Sini lagi. Harus lagi. Enggak kan? Boleh putih kompor. Oke ya. Harus dong, Kak. Koordinasi Berarti kita aku absen ya? Mana? Dan nambah satu lagi berarti Aku absen gak sih ini? Ini